Halo semua, selamat datang kembali di channel Auto Rider. Pada tahun ini BMW Motorrad Indonesia banyak sekali memasukkan motor baru. Karena setelah awal tahun kemarin, Anda sudah tahu videonya di atas ini, BMW C400X hadir di Indonesia. Dan kemudian mereka membawa BMW C400 GT, walaupun belum ketahuan harganya ya, tapi sudah ditunjukkan di konsumen pada saat BMW Motorrad Days kemarin. Dan ini adalah motor terbaru mereka yang hadir pada bulan April ini. Ini adalah BMW F750 GS. Sebuah entry level adventure bike untuk mereka yang mencari motor yang lebih terjangkau dari varian GS. Dan ini adalah kakaknya BMW G310 GS langsung ya. Karena sebelumnya kalau kita pernah mencoba BMW F850 GS, seperti Anda bisa lihat video di atas ini adalah adiknya, diturunkan langsung. Tampangnya mirip-mirip, bahkan bisa saya bilang ini sama persis plek-ketiplek, tapi ini satu level di bawahnya F850 GS. Bedanya apa saja dan detailnya apa saja di motor ini, kita akan bahas bareng, jangan kemana-mana. Kita langsung menuju ke desain motor ini. Ciri khas dari semua model Gelandestrasse dari BMW itu adalah bagian depan atau moncong dari motor ini yang khas sekali. Nah, inilah yang saya maksud ciri khas desain dari semua varian BMW GS adalah bagian spakbor atas di depan ini hadir juga di BMW F750 GS ini. Tapi kalau kita lihat desain secara keseluruhan motor ini, itu sama persis dengan kakaknya BMW F850 GS. Karena memang motor ini didesain sama basicnya dengan F850 GS, hanya beberapa komponen utamanya itu berbeda sehingga harganya bisa jauh lebih murah. Dan bisa disebut ini adalah entry level adventure untuk BMW GS. Setelah 310 tentunya. Kita lihat depannya ini, itu sama persis ya, bodi ini dari tangki 15 liter menuju ke depan, sampai lampu depannya itu juga sama persis dengan F850 GS. Tapi ada sedikit perbedaan di bagian windshield ini karena dia pakai windshield yang sangat kecil, jadi secara aerodinamika dia tidak menahan angin lebih baik daripada kakaknya. Tapi toh dengan mudah Anda bisa langsung mengganti windshield ini dengan yang lebih tinggi sesuai dengan keinginan Anda. Dan sayangnya lagi memang tidak bisa di-setel ya. Jadi kalau Anda ingin mengganti windshield langsung saja sesuai dengan proporsi tubuh Anda dan kebutuhan yang Anda inginkan. Sementara dari depan ke belakang itu bentuknya sama persis. Dari tangki menuju jok sampai belakang ini, semua komposisi lampu, jok maupun behel ini semua sama persis. Begitu juga dengan desain knalpot ini sangat mengingatkan kita dengan desain dari BMW F850 GS. Lalu apa aja bedanya? Nah, perbedaan utama dari motor ini adalah supaya harganya lebih murah mungkin ya, karena mereka mengurangi sedikit dari komponen-komponen yang high-end. Seperti di depan ini kita lihat sudah tidak ada lagi shock breaker upside down, tapi digantikan dengan shock breaker teleskopik biasa dengan diameter 41 mm. Begitu juga dengan remnya, itu sudah tidak lagi rem yang radial mount, tapi di sini rem aksial kita lihat, tapi semuanya masih buatan Brembo ya, dan menggunakan double disc brake diameternya 305 mm. Beralih ke belakang, sekarang peleknya menggunakan pelek palang ya, bukan pelek jari-jari lagi. Kalau Anda membeli dari BMW Indonesia, Anda mendapatkan ban on-roadnya. Jadi kalau ingin menggunakan ban dual purpose, Anda harus mengganti bannya. Sementara diameter ban sedikit berbeda karena di depan menggunakan pelek 19 inci dengan ban Michelin Aneki 3 dan di depan menggunakan lebar 110 mm dan profil 80. Peleknya sendiri 19 inci dengan lebar 2,5. Sementara di belakang menggunakan pelek 17 inci dengan lebar 4,25 inci dan dibalut bannya sama juga Michelin Aneki 3 dengan lebar 150, profil 70, ring 17. Dengan karakter kaki-kaki itu, motor ini jadi sedikit lebih pendek dibanding kakaknya yaitu F850 GS. Motor ini mempunyai jok dengan tinggi sekitar 815 mm dan ini adalah riding position saya. Terlihat kaki saya cukup menekuk di F750 GS ini, sedikit berbeda dibanding kakaknya yaitu F850 GS yang Anda bisa lihat di depan sini itu posisi duduk saya sedikit lebih tinggi sehingga kayaknya motor ini lebih ramah buat postur orang Asia. Nah, itu kan saya yang tingginya 185 cm. Bagaimana untuk rata-rata postur orang Asia? Kita coba Adam dengan tinggi sekitar sedikit di atas 160 cm untuk duduk di atas BMW F750 GS ini, dan ini adalah riding position dia. Masih sedikit berjinjit, tapi menurut dia itu masih lebih controllable dibanding yang kakaknya F850 GS. Nah, buat Anda yang mencari motor adventure
BMW dan keluarga GS, sepertinya motor ini bisa jadi motor entry level yang terbaik buat Anda. Dan motor ini menggunakan suspensi yang masih manual, jadi ada setelannya di sini. Tapi untuk pasar Indonesia, kabarnya nanti begitu dijual di Indonesia, mereka akan memberikan spesifikasi khusus BMW F750 GS yang menggunakan suspensi yang bisa di-setel secara elektronik, yaitu Dynamic ESA, dengan menggunakan shockbreaker dari ZF. Bagaimana dengan mesinnya? Motor ini menggunakan mesin yang sebenarnya identik dengan kakaknya yang 850. cc juga sama, 853 cc. Tetapi BMW ingin mencoba masuk ke kelas yang lebih rendah daripada 850 dan jadilah mesin ini dicun ulang dengan mapping yang berbeda dan tenaganya sedikit lebih rendah, yaitu 77 daya kuda dan torsi 83 Nm. Dengan konfigurasi mesin yang sama, 2 silinder segaris DOHC, itu mesin ini dilengkapi dengan knalpot yang juga mirip ya, dan dia sudah mempunyai standar Euro 4, knalpotnya mempunyai catalytic closed loop 3-way, dan tampaknya motor ini memang tenaganya sedikit lebih kecil dibanding yang 850, tapi jangan salah karena tetap ngejambak, apalagi motor ini punya 4 riding modes. Nanti kita akan cobain pada saat kita riding. Dan riding modes ini berbeda banget rasanya dengan antara riding modes ya. Kita cobain kemarin yang mode rain sampai yang mode road, itu jambakannya jauh sekali berbeda. Dan ini memang karakternya bisa dibilang ini adalah sebuah big bike adventure sebenarnya. Walaupun BMW menyebutkan motor ini kayaknya lebih cocok buat jalanan yang aspal. Kita akan cobain aja motor ini buat riding dan kayaknya di aspal-aspal saja. Karena kita nggak bisa lama-lama dengan motor yang ganteng ini. Kita cobain riding ya, yuk. Motor ini sudah menggunakan fitur keyless, menyalakan motor tinggal tekan tombol kontak di stang. Namun kalau ingin membuka tangki bensin, matikan dulu kontaknya dan tunggu sampai lampu LED DRL mati, baru tangki bisa dibuka. Sama dengan semua generasi terbaru BMW Motorrad, F750 GS ini punya fitur connectivity di balik layar instrumen TFT 6,5 inci yang cukup besar. Monitornya keren dan full color. Akses fiturnya dengan menekan tombol menu di kiri stang dan memainkan knob bundar multi controller di sampingnya. Ada beberapa menu, pertama My Vehicle, Anda bisa memantau kondisi motor, juga onboard komputer, trip komputer, dan beberapa pesan seperti jadwal servis atau bensin yang sudah mau habis. Lalu menu lain ada navigasi, musik, telepon yang Anda bisa akses setelah melakukan koneksi dengan ponsel pintar Anda dan telah lebih dulu mengunduh aplikasi BMW Motorrad Connected. Panduan suara, navigasi, musik, dan telepon akan terdengar di helm juga setelah Anda melakukan koneksi dengan Bluetooth intercom di helm Anda. Semuanya bisa dilakukan di menu setting. Ada vehicle setting, system setting, unit and languages, connection terhadap ponsel dan intercom helm Anda, lalu display setting dan informasi mengenai lisensi software dari motor ini. Ya, inilah big bike adventure BMW Motorrad yang paling terjangkau saat ini. Ini adalah kakak langsung dari G310 GS yang buatan India, tapi yang ini datang utuh-utuh dari Jerman, Mas Bro. Sebenarnya ini adalah versi murah dari BMW F850 GS, maka impresi ridingnya pun mirip dengan kakaknya yang punya tampilan bak pinang dibelah dua, alias sama persis. Feeling ridingnya pun sebenarnya mirip-mirip saja. Paling terasa bedanya ya pada saat pertama kali kita menduduki sadelnya, karena jok terasa lebih pendek. Memang pas lah kalau dibilang ini adalah entry level big bike adventure BMW yang ramah buat postur orang Asia. Tapi begitu motor dijalankan rasanya sebenarnya sih mirip-mirip saja. Baik posisi footstep, jok maupun stang itu terasa mirip sekali dengan kakaknya yang 850. Oke, kita coba lebih jauh karena pakai ban on-road dan pelek palang. Kita coba saja di jalan aspal ya. Bantingan motor ini terasa empuk banget, ketemu jalan keriting sekalipun tinggal libas saja. Nggak perlu khawatir karena bantingannya tidak berlebihan, suspensi juga terasa sangat lentur. Khas banget, motor adventure banget sih ini. Memang sekilas sayang melihat sok depan teleskopik biasa, namun buat menyangga bobotnya yang 224 kg terasa sangat mumpuni. Meski suspensi lentur ternyata sangat baik memeluk aspal, memang sih tidak bisa terlalu rebah saat belok karena bannya tidak terlalu lebar. Ban belakang saja hanya sekitar 150 mm. Kami jadi lebih senang pakai menyetel suspensinya dengan metode yang paling empuk buat menerjang jalanan yang kurang rata. Suspensi belakang pada motor demo ini memang pasti pakai setelan putaran manual biasa, tapi nanti buat pasar Indonesia yang akan masuk itu adalah sudah pakai suspensi setelan elektrik yang disebut Dynamic ESA, atau pengaturannya ikut dengan riding modes.
Satu lagi yang kami rasakan, memang tenaganya tidak seliar model 850. Tapi letupan daya 77 daya kuda sih rasanya cukup banget buat merasakan sensasi big bike. Apalagi torsinya lebih tinggi nih, 83 Nm. Wah, kami coba dengan riding mode road, itu akselerasinya tetap kejambak. Dari 0 sampai 100 km per jam tercatat di Racelogic Performance Box hanya 5 detik saja. Itu dengan bobot saya yang 90 kg dan bahan bakar oktan 95 yang kami pakai. Asiknya bahan bakar tergolong irit buat big bike. Dengan gaya berkendara santai di sore hari, kami mencatat 24,3 km per liter dengan mode rain. Lalu kita lanjutkan pakai mode road dengan gaya berkendara cukup agresif, itu hanya turun sedikit jadi sekitar 23 km per liter. Dan kita coba sedikit berkendara keluar kota dengan jalur yang lebih lengang, itu malah naik sekitar 25,5 km per liter. Irit banget ya. Kita sudah sampai di penghujung video dan ini adalah review kami mengenai BMW F750 GS ini, motor adventure terbaru, keluarga yang paling kecil dari BMW GS sebelum yang 310 ya memang ya. Dan yang kami suka dari motor ini adalah motor ini mewarisi semua karakter dari keluarga Gelandestrasse dari BMW. Karakter adventure-nya berasa banget walaupun sekarang bannya lebih kecil dan pakai ban on-road juga. Motor ini sekarang joknya jadi lebih rendah dibanding semua varian BMW GS, terutama yang 850 ya, bedanya cukup signifikan kami rasakan. Dan asiknya lagi, BMW tidak mengurangi fitur dari motor ini. Itu ada BMW Connectivity di depan, speedometernya besar sekali, layarnya TFT 6,5 inch, dan itu mengesankan motor ini memang sangat kekinian, apalagi lampunya juga masih sama. Sayangnya memang tidak ada heated grips and seat. Ya mungkin tidak terlalu diperlukan di Indonesia ya. Terima kasih Anda yang sudah like video ini, terima kasih Anda yang sudah menonton sampai habis, dan terima kasih buat Anda yang sudah subscribe ke channel kami. Terima kasih juga buat Anda yang sudah membagikan video ini, dan semoga kami bisa hadir lagi untuk Anda video-video kami yang berikutnya. Bye!